Prinsip pengeluaran ada 3. Catat. Nanti keluar ujian. Ini harus dikuasai banget. Prinsip ini harus dikuasai supaya kita enteng jadi orang. Yang pertama, tidak ada pengeluaran. Yang ada adalah sodakoh. Jadi ente ongkos kemari, dari rumah kemari, jangan berpikir itu cash out. Tidak ada cash out. Itu sodako ente sama supir bajai, supir angkot, ojek, kereta, paham? Tidak ada pengeluaran. Catat betul itu supaya enteng dan tidak pernah bilang, aduh pengeluaran saya lagi banyak-banyaknya. Enggak ada. Alhamdulillah sedekah saya lagi banyak-banyaknya. Kenapa? Karena saya harus sedekah buat adik saya yang kuliah. Saya harus sedekah buat ibu saya yang kemudian ke rumah sakit. Saya harus sedekah kepada orang-orang yang membuka warung. Ente kerja, ente harus makan. Hitungnya jangan kemudian pengeluaran. Pusing lo, nanti milih-milih yang murah-murah terus. Makan milihnya yang murah. Makan milihnya yang murah. Makan milihnya yang murah. Es teh manis setengah. Ngaco. Happy lah, jadi orang tuh harus happy. Panggil tuh tukang soto, maaf nih, kok murah semua? Gitu. Kan keren, betul nggak? Bang, mangga ini berapa sekilo? 13.000, baik. 2 kilo, saya bayar 50.000. Kenapa? Karena I will give to you, not my expenses. Tapi ini adalah my giving. Ini adalah sedekah saya. Subhanallah. Tolong tambahin 3 kilo yang lain. Impas. Nomor 1, tidak ada pengeluaran itu adalah pengeluaran. Tidak ada. Tapi sedekah. Yang kedua, kita review saja ya. Ini kan sudah berkali-kali disiarkan. Yang kedua, tidak ada pengeluaran yang mahal. Semuanya murah. Kenapa? Karena pakai ilmu sedekah. Kalau tadi dijadikan sedekah, yang sekarang pakai ilmu sedekah. Let's say kita pengen beli handphone Samsung S8. Harganya katakanlah 15 juta rupiah. Sesungguhnya Samsung S8 itu tidak 15 juta rupiah. Dia hanya 1,5 juta saja. Oke? Hanya 1,5 juta saja. Itu kalau pakai teori Al-An'am 160. Catat tuh. Itu kalau pakai teori Al-An'am 160. Ya. Apalagi kalau kita pakai teori Al-Baqarah ayat 261. Ini Qurannya beda nih, cari yang Quran pojok. Yang merah tuh. Pinjam. Jangan main ambil aja. Ya itu nih. Nah itu. Kalau pakai teori Al-An'am 160, maka 15 juta itu jadi 1,5 juta. Tapi kalau pakai teori Al-Baqarah 261, maka dibagi 700. 15 juta dibagi 700 ya. Maka Samsung S8 terbaru atau iPhone terbaru kurang lebih hanya 21.000 perak. Murah nggak tuh? Mana sini? 25.000 dapat iPhone 8. Percaya nggak? Ini saya dimasalahin sama orang. Katanya kalimat saya mengintimidasi. Mana ada kalimat mengintimidasi? Ini kalimat Tuhan kok. Kul aminu bihi aw la tu'minu. Percaya apa enggak? Terserah kamu, kata Allah. Yang harus kamu tahu kata Allah apa? Kamu tidak sedekah, aku sudah beri loh. Masa sekarang kamu nggak percaya kata Allah? Kamu nggak sedekah, aku beri. Memangnya iPhone 1 dari siapa? iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5 punya siapa? Dari siapa? Samsung S2, Samsung S3, Samsung S4, Samsung S5 punya siapa? Kalau kamu pengen ganti menjadi Samsung S8, ketahuilah, maka Samsung sebelumnya itu dariku kata Allah. Kul aminu bihi aw la tu'minu.
Karena itu saudara-saudara yang dirahmati Allah, pergi umroh katakanlah 30 juta. 30 juta kalau pakai teori 10%-an maka cuma 3 juta. Kalau pakai teori 700 kali lipat, maka pergi umroh satu orang yang 30 jutaan itu cuma 42.000 perak. Kamu jangan bayar ke saya, kalian jangan bayar ke saya, adik-adik jangan bayar ke saya. Makanya dicurigai. Jangan, saya juga nggak nerima. Duit gue banyakkan duit gue daripada duit lo pada pengusaha, petren, dan pembayar pajak. Ya saya bayar pajak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Alhamdulillah. Tentu ada kekurangan dari saya ya. Saya konsultasi terus kok. Soal keuangan, pajak, administrasi, teknologi, yang lain-lain. Saya Yusuf Mansur. Nggak ada keberatannya belajar. Lalu di mana? Kemana Anda bayar? Anda bayarnya ke anak yatim. 40.000, panggil 5 anak yatim, jajanin bakso. Bilang sama dia, doain kakak ya, supaya kakak bisa menikah sama tukang bakso ini. Doain kakak ya, supaya kakak bisa pergi umroh. Oke, gitu. Maka ketika anak yatim itu berbahagia, senang, makan ketoprak, makan somai, makan es, lalu ada senyumnya dia, maka Allah tersenyum. Lalu Allah perintahkan malaikat-malaikat yang bekerja untuk Anda. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, apa yang dia mau? Kasih, abshir bil jannah, jannatud dunya, di antara jannatud dunya min hawaijid dunya, dari hal-hal yang sifatnya kita hajat-hajat ke dunia. Apapun yang urusannya dunia tapi bisa kita bawa jadi akhirat, sesungguhnya dia bukan dunia tapi dia akhirat. Contoh, kenapa saya harus pakai Samsung yang S8? Oh, saya ingin memuliakan Quran. Masa Quran ditaruh di handphone yang ada karetnya? Wong saya nempatin surat aja di berangkas yang bersih. Kenapa saya harus pakai iPhone 8? Belum keluar Ustadz, dikit lagi. Kenapa saya harus pakai the newest ya, the baruest iPhone? Kenapa? Oh Ustadz, itu kan dia 256 GB. Jadi saya bisa download semua imam dan tidak ada tulisan insufficient memory. Nah, kalau judulnya itu, Anda berhak atas sesuatu yang tidak disebutnya dunia, tapi iPhone itu adalah iPhone akhirat. Saya pengen punya rumah gede. Oh, dunia. Halo mah. Saya pengen punya rumah gede itu karena saya pengen pengajian saya pindah. Saya mau ngomong sama Pak Lurah, jangan bikin pengajian di kelurahan, panas, bikin di rumah saya. Rumah saya daya tampungnya 1.000 orang. Dan setiap sudut pakai AC. Lurah bilang, rumah lu bukannya kecil? Ya itu mimpi Pak Lurah. Insya Allah lah, suatu saat pasti akan tercapai. Oke? Maka impian memiliki, oke? Your dream, you wanna have a luxurious car, or luxurious home, or luxurious kemudian residence. It's not dunia dream, it's akhirat dream. Why? Becoming rumah tahfiz, menjadi rumah tahfiz, becoming pengajian places, menjadi tempat-tempat pengajian, becoming a transit ya, home for apa bahasa Inggrisnya? Gue lagi nyari nih, ntar. For homeless ya people, buat orang-orang yang nggak punya rumah. For moneyless people, kan suka ada orang-orang yang kecopetan, kemudian dia nggak ada tempat buat sekadar mandi, makan, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Kita buka itu. Itu bukan dunia. Saya pengen punya mobil Alphard Pak Ustadz. Woi lu dunia lo. Bukan buat saya kok. Lah buat siapa kamu beli mobil mewah begitu? Dengerin ya. Masjid saya adalah masjid paling aktif sedunia. Biasanya maulid setahun sekali. Dia tiap Jumat maulid. Biasa Isra Mi'raj cuma sekali, tapi dibikin pengajian tiap seminggu 3-4 kali. Yang ceramah Khalid Basalama, yang ceramah itu Ustadz Abdul Somad, yang ceramah itu Ustadz siapa lagi itu yang ngetop itu di Surabaya? Kiai apa itu? Yang terkenal itu loh.
Jahir apa? Yang terkenal loh kayak apa? Deng. Ya, Anwar Zahid. Nah, Kiai Anwar Zahid begitu turun di Bandara Jakarta, Bandara Yusuf Mansur, lo lihat aja besok. Ustaz, ente belum apa-apa udah punya niat jahat. Gue mau bikin bandara lain, bukan ganti bandara. Bandara lain kita belinya nanti mungkin 200 km dari Jakarta. Tapi kan terserah gue namainnya kan. Nah, kita jemput Kiai Anwar Zahid di Bandara Soekarno Hatta. Masa lo jemput kiai gede, kiai besar, kiai terhormat, kiai yang mulia dengan mobil odong-odong? Jangan dong, kita jemput dengan mobil bagus. Zaman dulu namanya onta merah. Bukan, Ustaz, saya pengen beli mobil bukan buat saya Pak Ustaz. Saya pengusaha online kok, nggak perlu jalan kemana-mana. Jadi buat siapa kamu? Buat mama saya Pak Ustaz. Oh, jadi kamu pengen mama kamu pakai mobil bagus? Iya Pak Ustaz. Sengaja saya beli yang sunroof Pak Ustaz, biar mama saya pulang kampung dia naik ke atas dada-dada Pak Ustaz. Oh begitu, kalau itu you punya dream not for you, okay? For your mother, untuk ibu kamu, maka itu bukan dunia dream, tapi itu akhirat dream. Nggak ada. Saya pengen pakai emas Pak Ustaz. Dunia itu, mana ada dunia? Ente pakai emas, ya nggak? Di samping suami. Aduh, pengen menyenangkan dia. Nanti suami begitu kamu pakai kacamata, dia pakai kacamata hitam. Begitu kamu pakai itu apa? Emas tuh di sini, ya dia pakai kacamata hitam. Kenapa? Silo. Emasnya bukan 24 karat lagi, tapi 180 karat. Udah nggak kelihatan kuningnya. Pertama, pengeluaran itu tidak ada pengeluaran, semuanya sedekah. Yang kedua, tidak ada yang mahal. Tidak ada yang mahal. Semuanya murah karena dibagi langsung, dibagi 10 atau dibagi 700. Alphard kalau dibagi 700, 1 juta harganya. Saya udah beli 7 tuh. Enggak percaya loh. Serius. Saya jangan pengen ngajar di sini kalau saya bohong. Jadi begini bos, kalau wisuda akbar nih, tanya teman-teman, wisuda akbar, rapat kan? Rapat, betul kan? Oh, kita perlu sekian mobil, sekian mobil, sekian mobil, Camry, Alphard, bus, bla. Oke, kita beli. Beli bos. Gaya nggak tuh? Hah? Ustadz konglomerat mah begini modelnya. Rapat, beli. Tapi dengan apa belinya? Pakai sodako. Lu perlu mobil berapa? 7 Ustadz. Berapa satunya? 1 miliar. Kali 7 berapa? 7 miliar. Bagi 700. Enteng. Nggak percaya nih gue hitungin nih, gue hitungin. Gue hitungin. 7 miliar. Hah? Nolnya berapa tuh? 9. Nih, dibagi 700. Lihat, cuman 10 juta. Saya panggil Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Gue transfer ya, masing-masing 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Mendekati hari H, pengusaha X telepon. Ustadz, udah ada mobilnya? Belum. Saya kirim ya. Seng. Ya ini dia. Ini dia. Bos, KTT pusing bos. KTT pusing, gak pakai cara saya sih. Dia beli mobil beneran. Habis itu harus lelang. Ini perbuatan paling repot sedunia. Jangan pakai cara itu, ngerepotin. Pengusaha pada telepon, Ustadz, siapa yang jemput Syekh Anu? Siapa yang jemput Syekh Anu? Siapa yang jemput Imam Anu? Siapa yang jemput Ustadz Anu? Saya bilang, ente aja. Oke, siap. Dia ganti mobilnya, pakai mobil yang bagus. Karena dia harus jemput si Syekh. Nanti ada makan malam di rumah dia. Dia cek juga rumahnya. Asik, saya tidur aja kerjanya. Kerjaan saya cuma membuka acara saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di wisuda akbar. Itu. Lah, Ustadz, ente orang paling malas. Bos, sedekah itu bikin ente orang paling malas. Kenapa? Orang lain bilang, let your money works for you. Tapi di urusan sedekah, let Allah works for you. Asik gitu. Paham gak lu bahasa Inggris nih?
Kalau di pengusaha-pengusaha konvensional mengatakan bahwa biarkan duit bekerja buat Anda, oke? Biarkan profesional work for you. Profesional biarkan dia bekerja buat Anda. Tapi kalau Anda pakai tahajud, kalau Anda pakai duha, kalau Anda pakai Quran, kalau Anda pakai sedekah, apa kata Allah? I will take everything for you. Saya akan lakukan apa saja untuk kamu, kata Allah. Aku akan melakukan apa saja untuk kamu, kata Allah. Uish, ngeri bos. Ngeri. Hah? Masa nggak mau sih tinggal copot aja. Jang Allah yang urus umrohnya. Hah? Buka leher cekek gitu. Copotin. Kasih Allah. Nanti Allah take care everything. Hah? Tinggal terima beres lu nggak mau. Hah? Itu kan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apakah hanya dengan ucapan? Ucapan aja dahsyat, apalagi kita pakai bayar, bos. Yang ketiga. Prinsip ketiga pengeluaran adalah bisa nggak bayar kok, bahkan dapat duit. Kapan? Ketika pengeluaran itu adalah untuk ibadah. Jadi yang satu, jadikan dia sebagai sedekah. Yang kedua, pakai ilmu sedekah. Yang ketiga, jadikan dia ibadah. Nanti keluar nih di ujian. Sebutkan 3 prinsip dalam pengeluaran. Gitu. Jawabannya apa? Nomor 1. Nomor 1, jadikan dia sebagai sedekah. Ente beli cincau, ente beli es krim, ente beli gado-gado, ente bayar ojek, ente beli barang-barang yang ente sukai, apapun lah, jangan dihitung sebagai belanja, hitunglah sebagai sedekah. Oh, saya mau beli kerudung dia, kenapa? Supaya dia seneng. Nanti kan kalau saya beli kan dia laku tuh, begitu laku kan senyum dong, ih pelanggan nih gitu. Itu membuat dia senyum, itu sedekah ente gitu loh. Itu bukan pengeluaran, bos. Yang kedua, apa yang kedua? Pakai ilmu sedekah. Kalau tadi jadikan sedekah, yang kedua pakai ilmu sedekah. Yang ketiga, jadikan ibadah. Pengeluaran ketika dijadikan ibadah, dia tidak ada lagi judulnya pengeluaran. Contoh, kenapa Anda harus bayar listrik? Oh, karena saya pengen wudhu. Kalau tidak ada listrik, saya tidak bisa wudhu. Oh, saya pengen ngaji. Kenapa harus Anda bayar tukang? Oh, jadi ibadah saya, Pak. Dengan saya mempekerjakan tukang, saya bisa bilang sama dia, Bang, taruh dulu semennya, taruh dulu adukannya, taruh dulu aciannya. Anda sholat duha saja dulu. Oke? Oh, nanti nggak kelar, gampang. Rumah saya kok. Nanti saya tambahin lagi. Keren kan? Teman saya bilang, Pak Ustadz, alhamdulillah kita sudah punya izin remittance. Petren sudah punya izin remittance. Keren gak tuh? Susah loh punya izin remittance tuh. Tapi izin Allah kita punya izin remittance. Izin remittance itu memungkinkan kemudian teman-teman kita di Hong Kong, Korea, Taiwan, Saudi Arabia, Malaysia, Singapura, seluruh kemudian Jazirah Arab dan Timur Tengah, bahkan dunia, mengirim uang. Nggak lagi pakai yang ono, pakai Petren aja. Dan resmi, legal. Kenapa? Karena kita barusan membeli perusahaan yang sudah ada izin remittance-nya. Cuman belum dibayar. Nggak apa-apa. Masalah bayar kan masalah kesepakatan. Hah? Ini masalah negosiasi, bos. Jadi percayalah, semua ini bukan duit kok. Kalau you think-nya money, everything money. Kalau lu mikirnya nggak gitulah, kan ada swap share saham, ada I will help you bigger nanti, becoming bigger nanti. Saya kalau masuk, Anda bakal lebih besar, karena itu share saya sekian. Bisa juga begitu. Janganlah, jangan semua itu dipikirin harus duit. Nanti ente sakit jiwa. Jiwa, bos. Kenapa sih Anda harus ngisi pulsa? Oh, saya pengen say hello. Say hello itu ibadah gitu loh. Oh, saya pengen ngajak-ngajakin teman Istiqlal yuk.
Itu ibadah. Karena itu isi pulsa, bisa gratis dan dapat duit. Kenapa? Kalau sudah komplit ini semua, jadi sodako, pakai ilmu sodako, dan jadi ibadah. Bos, inilah cara cerdas belanja. Ente ke pasar dapat duit. Kebayang gak sih? Ente ke pasar dapat duit. Gimana coba? Biasanya if you go to the market, you spend your money. Hah? Nih bengongnya bengong apa nih? Bengong takjub apa? Nggak mudeng Ustaz. Biasanya kan ibu-ibu pergi ke pasar tuh ngabisin duit. Ini pergi ke pasar dapat duit. Kenapa bisa begitu? Karena yang ketiga adalah Anda ke pasar itu ibadah. Kenapa? Anda istri dari seorang suami, Anda kakak dari seorang adik, Anda anak dari seorang ibu. Ketika Anda diperintahkan belanja ke pasar, it's an order for your mom, for your parents, from your mom, from your parents. Itu adalah perintah. Ketika kita datang memenuhi perintah dari orang tua, atau kita sebagai seorang istri dari seorang suami, becoming your ibadah, itulah ibadah. Maka setiap langkahnya, fi kulli khutwatin ibadah, li kulli khutwatin ibadah. Di setiap jengkal Anda itu adalah ibadah. Apalagi sampai zikir, subhanallahi wa bihamdihi, baru jalan, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, baru jalan, subhanallahil azim. Insyaallah 3 jam ke pasar tuh. Karena lama tuh. Satu langkah, satu salawat, satu langkah, satu ibadah. Nggak masalah. Jajal aja. Lu jalannya jam 4 pagi. Saya begitu Pak zaman dulu. Swear. Mah, ayo kita jalan. Kita kalau sholat malam di rumah, tidur. Sholat malam di rumah, ngantuk. Jadi kita jalan ke pasar Hipli, 3:30 pagi. Crazy memang. Tapi itu yang bikin gue sekarang nih posisi dengan izin Allah. Lo mah pada payah sih. Sholat malam di rumah. Sujud lama banget, keren. Tawil fi sujudihi wa huwa naimun. Saya Muhammad. Buat saya Muhammad. Nanti habis ini ada saya ganteng, Masya Allah. Sayang dia udah menikah. Alhamdulillah. Kok sayang Ustadz ini orang alhamdulillah nikah. Gitu loh. Hah? Maka ketika ente ke pasar, ente jajah. Saya suatu saat masuk ke Waroeng Steak. Ya, Waroeng Steak. Terus saya tanya seorang kakak, ini adik kamu? Iya Pak Ustadz, adik saya. Kamu jajanin mereka semua? Iya Pak Ustadz. Niatnya apa? Niatnya nyenengin adik-adik saya Pak Ustadz. Berapa nilai belanja kamu di sini? Kira-kira 30 kali 5 150 Pak Ustadz. Oke. Keluar dari sini you punya 1,5 juta. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Iya, karena ini bukan pengeluaran. Asik gak tuh? Makan jadi sedekah gitu loh. Makanya gak usah pusing, beli yang mahal-mahal. Oh saya begitu. Iya. Oh makin mahal makin sedekah kok. Ada tuh satu komen di Instagram. Pak Ustadz itu borju gitu katanya. Pernah masuk, disebutlah nama toko mahal di salah satu mall di Jakarta. Kan ada PP tuh di Jakarta, Petren Place, ya? Pacific Petren. Paham ya? Kan ucapan doa. PP itu bukan apa artinya Pacific Petren atau Petren Place. Rupanya dia adalah karyawan di toko itu. Satu, dia salah ngomongin customernya. Salah dong. Ada customer dia yang suka beli di toko mewah itu, dia omongin di Instagram. Artinya apa? Saya nggak bakal datang lagi dong ke situ. Sebab gue jadi nggak privasi lagi dong. Gue datang ke situ malah diomongin, gimana coba? Oh si Ustadz mah penyuka barang-barang mewah, bohong dia hidupnya sederhana, buktinya sering belanja ke pasar kami, ke toko kami, disebutlah nama mereknya, salah tuh. Pertama salah apa? Soalnya kan pelanggan dia, harusnya dia rahasiain dong. Yang kedua, dia suuzon sama saya. Emangnya setiap masuk toko harus beli?
Kan bisa aja saya nyelawatin toko itu. Nah ini kan pengajian kita begitu kan. Lu masuk aja toko Mercy, lu masuk aja showroom Mercy, di situ lu kencingin. Ya lu kencing bos di situ, di toiletnya. Terus ambil wudhu, lu sholat sunnah di showroom itu, kan ada musola. Di situ lu doa, habis itu lu mendekat kepada Mercy yang lu tunjuk, doa di sana. Ya Allah ya Rahman Rahim, ini Mercy Mercymu, inna duha duha'u wa Mercy ya Mercyuk. Betul nggak? Wa Mercedesa Mercedesuk, wa Edisia Edisiuk, Pajero Pajereuk, Toyota Toyotauk. Hah? Nggak semua orang masuk toko mewah itu beli. Saya keluar masuk. Dan hari ini toko-toko di Indonesia paham sudah gaya saya. Sini Pak Ustadz salawatin gitu. Kurang ajar juga tuh. Aduh, bener-bener. Tapi saya masuk ke situ. Kenapa ente nyuruh aneh masuk? Aneh yakin Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz nyelawatin pasti laku. Hebat nggak? Yang ketiga, sama siapa saya masuk? Bila saya masuk cuma nama istri saya, it was not me. Gak mungkin saya beli. Ngapain? Ente tahu prinsip aneh kan? Tahu kan? Kalau beli yang murah, kalau dibayarin yang mahal. Itu prinsip hidup. Keren kan? Kalau beli pakai duit sendiri nih, cari yang murah. Tapi kalau dibayarin, cari yang mahal. Saya nyenengin satu orang namanya Ermi. Ermi ini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semua ustad dijamu sama dia, termasuk saya. Ustadz, sepatu ente jelek amat sih, gitu kata dia. Ayo kita beli sepatu LV. Coba, istri saya nggak suka LV. LV itu suaminya orang lain, istrinya orang lain. Kalau gue suka sama LV, dia marah. Istri kamu Maimunah, Pak, gitu. Jangan kamu suka sama LV. LV itu istrinya yang lain. Istrinya Mas Mono. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya masuk itu sama siapa? Sama Haji Indra. Itu Haji Indranya ada. Haji Indra kasih tangan. Yang bayar siapa Haji Indra? Saya apa Haji Indra? Haji Indra yang bayar. Tapi kalau gua masuk sendiri, gua belinya di pasar baru. Nyari yang murah. Bos, kalau udah kita pakai mah sama aja, betul gak? Lalu kenapa saya iyakan? Karena akan saya lelang duit itu. Umpama nih saya beli sepatu nih yang harganya 20 juta. Oke bos, saya belilah. Wong dibayarin kok. Tapi begitu saya beli, saya pakai, saya lelang. Saya datang nih ke orang-orang yang the have, middle class, middle up. Saya bilang, ini sepatu nomor 40. Udah pernah saya pakai. Siapa yang mau bayarin 50 juta? Ada yang nawar, Ustadz 30 aja. Saya tahu itu 20 juta. Oke siap, gue bagi lu yang kanan. Gue bagi lu yang kanan. Enak aja lu. Emang lu tahu nih harga 20, tapi kan pernah saya pakai. Apapun yang pernah saya pakai itu harganya jadi berlipat-lipat. Asik, I know my price. Iya dong. Kemarin Grab nawar. Sok ya, gue bilang enggak mau. Enak aja murah-murah. Besok Grab punya kita Pak. Asik. Insya Allah Gojek juga. Sementara baru helmnya doang. Sama jaketnya. Iya, tapi itu kan proses. Betul nggak? Beli dulu jaketnya. Beli dulu helmnya. Setiap pulang sholawatin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ente yang mau masuk UI, beli dulu jaketnya. Beli dulu topinya. Ente mau S2 di Boston University, pergi ke Senen. Siapa yang mau S2 di luar negeri? Siapa yang mau S2 di Manchester sambil nonton bola terus setiap minggu? Oke, ente pergi dulu ke tukang sablon. Sablon dulu di situ. Manchester University. Pasang di rumah. Dang. Setiap pulang dari sekolah, sholawatin itu gantungan, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Besok saya akan pakai kaos ini langsung di Manchester University. Becoming true. Saya contohnya. Segitu saya salah doa loh. Saya salah doa. Doa saya apa coba? Ya Allah, saya pengen sekolah di Durham University. Ternyata saya salah. Bacaannya bukan Durham, Darham.
Tapi yang bego siapa coba? Tulisannya Durham. Kan gue bener. Coba bayangin, bertahun-tahun saya salah doa loh. Durham University. Ternyata bacaannya emang tulisannya Durham, tapi spellingnya adalah Darham. Segitunya salah baca saya. Saya S3 di situ besok. Coba tuh. Keren nih S3 loh. Inggris nih, woi. Durham. Gue salah malu-maluin aja tuh. Sama profesornya lagi. Where is Durham? Dia bilang, oh no, Darham. No, no, you wrong. This is D-U-R, no, D-U-R. I'm spelling this with bahasa, not with English. Asik kan? Gak ada yang mahal. Semuanya murah. Asal jadi ibadah. Beli barang mahal jadi ibadah, keren kan? Ayo dong, niatin beli Camry. Jadi ibadah kok. Ustadz nih, apanya yang Ustadz nih? Kan keren bos, ente muda, pakai jilbab, warna macem-macem, nyetir. Keren. Wih, kalau perlu kaca lu buka semua tuh. Ini mah dilihatnya jelek banget, di busway nempel kaca. Iler mana-mana. Alah, muslimah jelek banget sih. Iya dong, ayo rise up, ayo dong. Bukan kok, ini kompetisi bos. Kompetisi. Ya kan kita disuguhin kan sama sufi-sufi yang bolong-bolong bajunya. Nggak zaman hari ini mah bos. Enggak lah. Lu boleh pakai baju begitu, tapi minyak wangi lu yang nomor 1 dong. Kira-kira begitu. Ini baju biasa tapi logonya Petren. Ini baju biasa bos, tapi logonya yang mahal nih. Ini logo 10 triliun nih. Harganya sekarang 10 triliun per tren nih kalau dijual. Woi, orang kaya kita. Amin, udah jadi orang kaya. Kata si ibu yang baju apa? Amin. Enggak, udah di sini. Ustaz sombong ya, sombong kan sebagian dari iman. Bukan, saya ngajarin pede gitu loh. Kalau ente pakai baju bagus, dengan bahan yang bagus, betul nggak? Kan kita juga jadi pede. Dengan pede itu kita berdakwah. Ustadz, kalau jelek nggak bisa berdakwah, ya bisa juga, tergantung juga. Tapi beda kok. Yang penting jadi bawa sombong. Kan keren Ji, ente rumahnya jelek. Tapi bisa nyiapin mobil-mobil bagus buat para masyayikh. Kan keren. Kan nggak mesti punya barang mah. Yang penting ente bisa melakukan, itu loh. Kata siapa ente miskin gak bisa membiayai anak orang lain sekolah? Ini persoalan doa kok. Ente tahu nih ponakan-ponakan ente ada yang gak sekolah, ada yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi lain. Ente sholat malam aja. Ente bilang sama Allah, ya Allah saya mau membiayai mereka itu semua ya Allah. Percaya omongan saya. Bisa jadi ente tetap jadi orang miskin, jadi orang susah, gak ada yang berubah. Tapi akan ada orang datang ke sana sebab doa ente. Itu. Oke, sekarang kita masuk bab yang kita tawarkan. Kenapa Anda ada di sini? Saya berharap Desember besok Anda betul-betul pergi umroh bareng saya. Siapa yang mau berangkat beneran? Yakin? Bismillahirrahmanirrahim ya. Ayo angkat tangannya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke, kita belajar. Bismillah. Nomor 1. Catat yang benar di otak. Apa saja kalau sering disebut dekat? Bisa diikutin? Ini pengajian ulangan. Udah pernah saya sampaikan di pengajian di rumah saya dan saya live-kan di Facebook. Tapi ini supaya kuat, diulang lagi. Buat yang sudah mendengar, ini penguatan. Buat yang baru mendengar, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini tambahan ilmu. Ikutin saya. Apa saja yang sering disebut, ayo. Mana suaranya? Apa saja yang sering disebut dekat. Makin sering disebut
makin dekat. Ulangi coba. Apa saja yang sering disebut dekat, makin sering disebut, makin dekat. Ngomongnya pakai greget dong. Apa saja yang dia dekat, jangan aja main dekat. Lu pakai mata lu dong ngomong tuh, pakai kuping lu, pakai air muka. Ayo coba, usahakan ngomongnya pakai greget. Apa saja yang sering disebut itu dekat. Ayo coba. Tangan lo pakai. Apa saja yang sering disebut itu dekat. Makin sering disebut makin dekat. Allahu Akbar. Nah sekarang lo ngomong berdua. Ayo lo ngomong berdua. Ayo saring berturut-turut. Muter apa? Muter badannya muter. Ngomong berdua. Apa saja yang sering disebut dekat. Makin sering disebut, makin dekat. Tonjok dia. Ayo ikutin saya. Pegang pundak nih masih gitu. Pegang. Bro. Lu mesti tahu. Kalau lu punya impian, lu sering sebut. Nanti dekat impian itu. Makin sering lu sebut, makin sering lu dapatnya. Makin dekat. Sebentar. Pukulnya pakai tenaga dikit. Oh serius. Jangan pakai bos gitu. Tapi jangan apa? Bos gitu. Ayo coba. Bos. Sesuatu itu kalau sering disebut dekat. Makin sering lu sebut makin dekat. Oke, jawab ya. Bos. Makin sering lu begini, makin sakit pundak gua. Pengen ke tanah suci, enggak sering nyebut, ya mana bisa. Sering nyebut dong. Masuk kelas, Assalamualaikum. Apa kabar kelas semua? Sehat semua? Gitu. Orang bingung, ada apa? Saya cuma mau ngasih tahu ya, bulan Desember saya nggak bisa ikut sekolah nih. Ngomongnya gitu dong, ya nggak bisa ikut sekolah nih. Kenapa emang? Gue mau umroh. Wah, emang tukang bohong gitu. Yalah. Makin sering lu omongin, makin sering lu sebut, makin deket. Subuh lu maju. Maaf Imam, boleh saya minjem mic? Silakan. Assalamualaikum jemaah sholat subuh yang berbahagia. Saya insya Allah bulan Desember akan pergi umrah. Ada yang mau nitip korma? Makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Taruh lagi. Dah, itu loh. Terus Jumatan. Begitu Jumatan maju lagi. Assalamualaikum. Sebelum mic diambil sama DKM, saya mau ngumumin sesuatu nih. Saya nanti kelihatannya nggak bisa Jumatan di sini. Orang-orang pada emang siapa itu? Karena saya mau Jumatan di Masjidil Haram. Ya, oke kan? Memang subhanallah dah. Yusuf Mansur sudah berhasil membuat saya jadi orang gila seminggu ini. Oke, assalamualaikum. Makasih ya. Assalamualaikum. Bye bye. Gitu, jalan. Biarin aja. Biarin orang dengan persepsinya. Biar. Nggak ada urusan kita sama mereka. Nggak ada urusan. Nih ibu-ibu nih belanja ikan kan? Betul nggak? Belanja ikan kan? Assalamualaikum bang. Ini ikan berapa duit? Biasalah 7.000. Bang, nanti saya Desember nggak bisa belanja nih bang. Emang kenapa ibu? Mau umroh. Oh masya Allah, hebat ya ibu bisa umroh ya. Iya bang, alhamdulillah, doain ya. Mudah-mudahan beneran kejadian. Assalamualaikum. Gitu. Salam. More you'll talk about your dreams, more closer. Jangan pelit sama mimpi. Share to others. Kasih tahu yang lain.
Sering-sering bilang sama teman-teman, call me Haji Mansur. Itu. Coba tanya namanya siapa? Tanya namanya siapa? Nah, kan nama lu nggak pakai Haji itu. Pakai Haji. Ayo coba panggil. Nah, gitu. Siapa nama lu? Haji Musa. Ah, keren kan? Kalau nanti ada orang panggil lu Musa, jangan nengok. Musa. Musa, lu Musa kan? Haji Musa. Lo korban Yusuf Mansur lo. Nggak apa-apa, ini kan mimpi gua ya, nggak makin sering gua dipanggil Haji, insya Allah makin sering ya lo nyebut gua Haji, insya Allah gua bakal ada di sana. Ustadz, lihat tulisan ini, justru orang melarang kita pakai haji. Orang melarang karena takut kita sombong. Ini bukan sombong, ini pengen didoain. Ibu saya, nenek saya, bibi saya, ayah saya, paman-paman saya mengatakan saya ketika kecil siapa? Ini Yusuf Mansur. Besok akan jadi kiai besar, akan jadi ulama besar di Indonesia. Dari kecil, dari kecil. Kalau ada orang manggil saya Jam'an, Jam'an, ibu saya bilang jangan manggil Jam'an, Jam'an, Jam'an. Panggil dia Ustadz Jam'an. Coba, my mother. Ini biasa nih dia. Hebat. Udah Masya Allah. Emang kangen gitu? 12. Lumayan lah. Penglaris. Sedekah. Ya. Ibu saya marah. Kalau ada orang panggil Jam'an, Jam'an. Apa kata dia? Hei, jangan panggil Jam'an, Jam'an aja. Panggil Ustadz Jam'an. Bu, setiap hari. Saya setiap hari. Dari mulai SD sampai SMP. Saya sekolahkan di sekolah saya sendiri. Guru-guru saya kalau ngabsen begini caranya. Santoso hadir, Budi hadir, Rahma hadir, Susilawati hadir. Begitu nama saya, Ustadz Jam'an hadir. Keren nggak? Jadi Ustadz beneran nggak? Coba. Dari kecil udah dipanggil Gus, Gus. Dari kecil Gus. Elah, ingus masih di sini. Dipanggil Gus. Tapi dia kemudian becoming bener-bener the real Gus. Keren. Ente bikin kartu nama. Ente siapa namanya? Hah? Anggi. Ardi. Salah kan lo? Ah, itu Haji Ardi. Lo tulis bikin kartu nama Haji Ardi. Bawahnya ada orang kaya. Iya emang. Iya emang. I did it. Kakak saya pada ketawa ketika lihat kartu nama saya. Jam'an Ratib Mansur. Orang kaya. Kata kakak saya, apaan sih lu nih? Bikin kartu nama kayak begini, malu-maluin aja. Lah, saya aja nggak malu disebut orang kaya. Lah kenapa jadi dia yang malu? Asik gak? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo coba. Sesuatu makin sering disebut, makin dekat, makin sering disebut, asli makin dekat. Ente sering nyebut Allah, Allah makin dekat. Allah, Allahu Rabbuna, la nusyriku bihi syai'a. Allah, Allahu Rabbuna, la nusyriku bihi syai'a. Makin sering ente nyebut Allah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Makin sering ente sebut, makin dekat. Betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ente sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar 5 kali sehari. Dikali berapa susunan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi apa daya, ente nggak pernah ke masjid, jarang ke masjid, jarang nyebut nama Allah. Ya wajar dia jadi jauh.
nama Muhammad, makin sering ente sebut nama beliau, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi, makin dekat. Makin dekat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bareng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Rasulullah nih lama-lama apa? Getting closer, getting deketer, makin lama makin dekat. Dia datang ngebelai diri ente, pala ente in your dream, coming in your sleep. Subhanallah. Sekarang mana Rasulullah? Ada sholat duha nggak ada geternya. Kenapa? Ente jarang nyebut. Kenapa kita kalau habis ngaji sholat duha kenceng bawaannya pengen duha? Iya itulah karena sering nyebut majelis tentang duha. Ya ente jadi jagoan duha. Begitu emang. Coba ente sering nyebut maksiat. Gua mesti begini. Kejadian. Jadi itu maksiat tuh jadi itu. Mula-mula ada rasa-rasa aduh. Lama-lama besok jadi expert lo. Gelar ente MM, Master Maksiat. Apa? Think too much about sins. Selalu berpikir tentang dosa. Tiap malam bukan baca Al-Mulk tapi download, lihat. Tiap malam kerjaannya begitu. Ya udah bos, hidup ente gitu. Paginya lu pasti berzina tuh. Jangan loh. Jangan mau dikuasai yang gitu. Nah karena itu saya Muhammad, para asatidzat, jamaah yang dirahmati Allah, saya menawarkan Quran supaya ente jadi masuk akal nih. Maaf ya Pak, maaf ya Bu. Ibu nih hari kedua nih. Ikan berapa ya Bang? Jujur ya Bu, kayak kemarin. Bang, nanti Desember saya nggak bisa beli ikan ya. Oh iya udah tahu kan, mau umroh toh. Dia masih mau denger tuh, masih mau denger. Tapi lu 3 kali nih. Bang, ini kan berapa? 7.000 umroh. Hari keempat kita diledekin sama dia. Artinya ini nggak sehat juga. Setiap asar datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih saya nggak bisa asar di sini bulan Desember karena nanti saya asar di Masjid Nabawi. Makasih. Saya nanti asar di Masjid Nabawi. Tapi lu seminggu begitu terus, ini mic diumpetin. Jangan dikasih dia. Bosan kita dengernya. Artinya apa? Nggak sehat juga, kasihan orang lain. Jangan bikin dia sakit. Kalau mau begitu, pasang spanduk aja sekali di pasar. Maaf nih para pedagang, saya Desember nggak bisa kemari gitu. Dan spanduk itu bayar pajak. Kalau bayar pajak kan nggak ada yang nurunin. Atau Anda pasang di radio, pasang iklan. Artinya apa? Kita perlu sesuatu yang masuk akal. Supaya sering menyebut Masjidil Haram, kiblat, haji, umrah, tawaf. Kita perlu sesuatu yang masuk akal. Nah salah satu yang masuk akal adalah 2 lembar pertama, juz kedua. Silakan dibuka. 2 lembar setengah. Ya, 2 halaman setengah. Ya, safhatain wa nus. Fi awali juz. Ya, fi awali juz atsani. Dari awal juz kedua, itu isinya apa? Isinya membicarakan tentang kiblat, Masjidil Haram, haji, umrah, tawaf. Kalau Anda sering-sering baca 2 lembar itu, 2 lembar setengah itu sama dengan sering merepetition. Ya, ayo kita buka. Ini menjadi akhir tausiah ini, nanti dilanjutkan oleh Syekh Muhammad
Mungkin beliau bisa menjelaskan tentang fadail min suratil Baqarah, insyaallah, atau fadail Makkah atau Madinah, masyitum. Siap. Iya siap. Emas belum dipakai. Apa tujuan saya memperkenalkan 2 lembar setengah surah Al-Baqarah, ya, mulai dari sayaqulu sufaha, ya, sampai kemudian syakirun alim, fa innallaha syakirun alim, karena di sana isinya adalah bicara tentang kiblat. Jadi sering menyebut tentang kiblat. Otomatis Anda sering menyebut tentang Masjidil Haram. Otomatis nanti sering menyebut tentang Hajjul Bait. Otomatis Anda sering menyebut nanti tentang umrah. Otomatis Anda sering menyebut nanti tentang tawaf. Makin sering Anda baca lembar ini, berarti makin sering koin yang dikumpulkan, poin yang dikumpulkan. Paham? Paham? Oke, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Perhatikan, udah ada satu kiblat tuh. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa. Ketemu lagi kiblat di situ. 2 kali lo ente ngomong kiblat. Illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Benarkah hanya 2 kali dalam ayat ini menyebut kiblat? Tidak, karena ini belum termasuk domirnya. Kalau ditambah dengan domir-domirnya mungkin 4-5 kali itu kiblat itu. Paham? Misalnya gini, saya suka sama si Ahmad. Dia itu udah 2 Ahmad. Saya suka sama si Samsul. Si Samsul itu 2 toh. Itu orang yang baik. Dan dia itu 3. Dan dia orang yang ramah. Dia pun itu 4. Tidak menyebut Samsul, tapi dengan kata ganti. Nah di sini 2 ayat ini saja kata ganti kiblat udah banyak. Lanjut. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ada lagi tuh kiblat dan ada domirnya tardaha, ya, yakni pengganti dari kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya, ini juga menggambarkan kepada kita semua betapa seringnya Rasulullah menyebut pindah. Minta yang baru, minta yang baru, minta yang baru. Bagaimana Rasulullah menunjukkan kepada kita repetition, pengulangan, tikrar.
Mengulang terus, doa disampaikan terus, sujud lagi, sujud lagi, sujud terus. Bukan sekali hanya minta, lalu menganggap, ya sudahlah, sudah cukup, kita udah pernah minta. Bukan, minta terus. Minta terus itu artinya apa? Menyebut terus. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Haram, haram, haram. Masjidil Haram, Masjidil Ya Rob, Nabawin. Itu terus. Kalau Allah akan senang, manusia yang gak senang. Assalamualaikum, udah tahu gitu. Hadir, udah tahu. Kamu nih ganggu orang asar terus ini. Tapi saya mau. Tapi kalau kepada Allah, ya Allah, waktu asar ini aku memohon padamu. Dia terima. Waktu maghrib dia terima. Waktu isya dia terima. Dia akan terus mendengar kita. Tidak akan pernah ada bosannya. Allah. Nah, supaya kita masuk akal, yang pertama saya tawarkan adalah dawamin baca 2 lembar setengah ini karena bertaburan kata-kata tentang Masjidil Haram, kiblat, tawaf, hajjul bait, umrah, insyaallah. Ya, kita terusin. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ada kan Masjidil Haram? Coba kita dalam kondisi normal tidak baca Quran, ada kita menyebut Masjidil Haram? Nggak ada. Ini yang saya maksudkan, sering-sering baca ini. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Nah, ada domir hak di situ. Kemana itu? Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Ketemu lagi kiblat, betul? Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Ketemu lagi itu kata-kata kiblat. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Ketemu lagi tuh kiblat. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminal zalimin. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا Innallaha ala kulli syai'in qadir. Makin sering kita menyebut bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, insya Allah nanti akan menjadi suatu suatu penyucian terhadap jiwa dan pikiran kita bahwa yes, Allah can do everything for me, gitu. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Ketemu lagi itu Masjidil Haram. Asik gak? Ya. Atau ente bisa juga jadi trainer spesialis Mekah dan Madinah. Masuk sekolah-sekolah, ente ajarin tuh sekolah tentang Mekah dan Madinah.
Adik-adik perhatikan ya. Ini adalah kota suci Mekah. Dang. Ente 7 hari 7 kali ngajar tentang Makkah Madinah. Itu spellingnya terus-terusan kan? Nanti you in there. Ya modal dikit lah. Pakai notebook, infokus gitu kan. Datang ke pengajian-pengajian. Ibu-ibu, ini loh. Kalau ibu-ibu pakai kain ihram, ini kayak gini nih. Tak. Bapak-bapak ya, nanti posisi kita di mikot kayak gini. Nanti ada orang nanya, maaf Pak Ustadz, ente udah pernah ke tanah suci? Itu dia. Itu dia. Doain dah ya. Mudah-mudahan saya bisa ke tanah suci. Subhanallah. Luar biasa. Silakan lanjutkan Ustadz. Baik. Ini posisi tempat-tempat mustajab di Makkah dan Madinah. Tak. Keren kan? Beli buku tentang Makkah Madinah, bahas terus sama istri, bahas terus sama suami, bahas terus sama anak-anak. Dek, nanti kita di sini loh, Dek. Neng, nanti kita di sini, Neng. Ini kita naik ke atas, Neng, Gua Hiro, Neng. Lihat tuh gambarnya, subhanallah. Si, makin sering, makin dekat. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Coba, ada yang perhatikan nggak? Udah berapa kali kita menyebut Masjidil Haram tanpa domir pengganti? Ayo, berapa kali? 1, ya di lembar sebelumnya. 1, kemudian 2, 3, tanpa domir. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله. Perhatikan, kita menyebut Safa, Marwah. Kalau sering kita ngaji ayat ini, berarti kita sering menyebut Safa, Marwah. Apa emang Safa Marwah? Ini sa'i bos, bainas Safa wal Marwah. Siapa yang belum menikah? Saya doain ente punya anak. Anak pertama ente namain Safa, anak kedua ente namain Marwah. Makin sering ente panggil anak ente, makin sering berarti ente menyebut nama yang ente mau ke sana, berarti makin dekat. Safa, iya mah, enggak, manggil doang. Marwah, udah tahu. Safa, Marwah, makin sering kita sebut, makin dekat, betul? Nah, kita ngaji supaya ada reason. Oke? Supaya ada reason, supaya ada alasan, dan sekaligus kita memperbanyak pahala. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita. Hajjul bait. Kita sering ngaji ayat ini, maka sering kita menyebut hajjul bait. Faman hajjal baita aw i'tamara umrah. Makin sering kita nyebut haji, umrah, haji, umrah, haji, umrah, haji, umrah, haji, umrah. Makin sering kita ngaji ayat-ayat ini, insya Allah ente bakal pergi terus-terusan. Amin. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Tawaf. Lihat, tawaf. Ente ketemu sama orang, woi, lihat jam. Jam itu gini loh, tak, 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 tak. Lihat tuh jam. Bukan salah ente, jam tuh begini, tak, 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 tak. Enggak bos, kalau nanti kita tawaf, kita begini jadinya. Oh, lo ngomongin tawaf, itu udah dua loh. Enggak bos, ini kita tawaf, kalau tawaf kita bukan begini, tapi begini. Oh, lo ngomongin tawaf, itu dua kali loh. Yang satu lewat dia kan. Ketika dia ngomong, kan kita dengar. Ketika dia ngomong, kita dengar. Itu kita dua kali. Maka kenapa kita harus sering disebut haji? Karena supaya orang memanggil kita itu dengan nama yang paling kita pengenin. Ayo, yang terakhir ini kita baca bareng-bareng. Dengerin saya, ikutin saya. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Ayo. Inna safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah sampai di penghujung. Saya jam 11 ini ya, jam 10 ini akan berangkat
kembali ke rumah dulu. Saya Muhammad yang akan meneruskan, saya Muhammad yang akan melanjutkan. Ini sekaligus walimatus safar saya dan istri saya. Siapa yang mendoakan yang akan pergi haji, insya Allah akan berangkat haji, amin. Saya sore ini insya Allah akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Saya doain di sana nanti. Saya akan panggil nama Anda semua. Ya Allah, yang rajin ngaji di Masjid Istiqlal, ataupun yang mendengar lewat YouTube, yang mendengar lewat Facebook, yang melihat Instagram dan lain-lain, mudah-mudahan mereka berkesempatan juga ya Allah sujud di Baitullah-Mu, amin. Saya akan berdoa di tanah suci. Jadi selama saya di tanah suci, istri saya selama di tanah suci, jangan lupa sambung doa. Oke? Jangan lupa sambung doa. Ente di sini doa, ibarat orang mogok. Kalau nggak ada orang yang nyetir, masukin gigi dua, nggak bisa kedorong kan? Ente di dalam, aneh dorong. Nah, pastikan ente berdoa kepada Allah selama ini prosesi haji di tanah suci. Bukan buat saya saja, tapi buat semua. Doain aja semua orang yang haji. Doain aja. Ya Allah yang haji biar mabrur. Doanya makbul. Semuanya terpenuhi syariatnya. Hakikatnya. Dikabuli oleh Engkau ya Allah. Pulang bawa begini. Pulang bawa begitu. Gitu loh. Selama haji ente doain mereka semua. Maka doa itu akan kembali kepada anda semua. Yuk silakan doain saya. Doain semua yang haji. Terserah doanya apa saja. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan. Amin. 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 Ayo terus doa, terus doa. Doain. Amin ya Rabb, amin. Ayo terus doa. Paling gampang doa. Doain orang lain. Kalau kita berdoa sendiri buat diri sendiri, maka yang berdoa adalah kita. Untuk diri kita. Tapi ketika kita doain orang lain, maka yang berdoa untuk kita adalah malaikat Allah. Malaikat Allah diperintahkan oleh Allah mendoakan balik ahsan. Lebih baik daripada min du'aikum. Daripada doanya kalian semua. Amin. Amin. Amin ya Rabb, saksikan ya Rabb. Mereka-mereka ini mendoakan saya dan istri saya yang mau berhaji sore hari ini untuk keselamatan, keridhaanmu, kerelaanmu, ampunanmu, kasih sayangmu, penjagaanmu, perlindunganmu, nikmat darimu, penerimaan Engkau, kesyariatannya haji kami. Juga buat semua yang berhaji di Baitullahmu. Maka ya Allah, berikan doa ini kembali kepada mereka semua. Jadikan mereka juga haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzul Jalali wal Ikram. Mudah-mudahan semua yang berdoa ini betul-betul akan berdoa di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Bukan cuma pada episode umrah, juga haji di Baitullahmu insyaAllah. Wukuf di Padang Arafahmu insyaAllah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Apa yang menjadi doa mereka untuk kami yang haji, mudah-mudahan menjadi tambahan amal saleh mereka semua. Amin. Qabul. Al-Fatihah. Wali-walidina, amin. Makasih ya. Majelis ini saya serahkan kepada Ustadz Selamat lagi ya Pak, saya Muhammad. Mudah-mudahan Allah ridho sama kita semua. Sampai ketemu nanti di bulan September ya. Di bulan September. Mas Dwi, udah boleh jalan itu apa? Kantong sedekah. Kantong sedekah silakan jalan ya, menyempurnakan doa kita. Menyempurnakan doa kita insyaallah. Mudah-mudahan dengan bersedekah menjadi tambah sempurna lagi. Terima kasih banyak atas segala doanya. Jangan lupa ya, didawamin tuh ya, 2 lembar setengah. Mulai dari saya kul sufaha sampai innas sofa. Syukur-syukur ente apal. Kalau apal jadi baca aja di bus. Insya Allah. Makasih, saya pamit. Mudah-mudahan nanti saya bisa japri-japri dari tanah suci. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.